Teman, jadi saat ini saya ingin menjelaskan atau saat ini saya ingin bercerita atau berbicara tentang terkait yang baru-baru ini ramai dibicarakan di media, yaitu terkait dengan pengunduran diri staf khusus Presiden Joko Widodo di bagian CEO Ruang Guru, yaitu Belva Devara, di mana CEO Ruang Guru itu disampaikan melalui surat kepada Presiden Joko Widodo 15 April 2020 dan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo tanggal 17 April 2020. Dan kita tahu bahwa yang dikutip dari tribunnews.com, di situ disampaikan bahwa Belva Devara melakukan pengunduran diri karena terkait dengan terpilih Ruang Guru, di mana Ruang Guru ini adalah perusahaan yang diciptakannya dan juga dia menjadi pemimpin perusahaan ini sebagai mitra program kartu kerja prakerja. Kita tahu bahwa kartu prakerja yang diadakan saat ini yaitu untuk membantu masyarakat kita di tengah pandemi wabah corona ini. Itu semua berkaitan dengan PKH, yang dimana banyak sekali ketergantungan masyarakat, yang dimana semua masyarakat saat ini mengalami kekurangan uang untuk biaya ekonomi atau bertahan hidup mereka. Adapun beberapa fakta mengenai pengunduran diri dari CEO Ruang Guru ini atau Belva Devara, yaitu yang pertama, polemik kartu prakerja dijadikan sebagai alasan, yang dimana Belva Devara lebih memilih mundur dari staf khusus presiden demi menghindari berbagai polemik atau berbagai tanggapan dari masyarakat mengenai kartu prakerja ini. Fakta yang kedua yaitu di mana Presiden Joko Widodo juga memahami apa yang dialami oleh Belva Devara ini, yang dimana ketika Belva Devara ini dipilih menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo, di situ ada berbagai alasan di mana Presiden Joko Widodo menginginkan dia adanya kontribusi dari kaum milenial atau para pemuda yang memiliki gagasan inovatif dan kreatif. Yang ketiga, pengakuan dari Belva Devara ini, yang dimana dia mengatakan bahwa hal ini singkat namun banyak pelajaran. Kita tahu bahwa waktu dari masa jabatan Belva Devara ini dan sampai pengunduran diri ini waktunya begitu singkat, namun dia mengatakan bahwa banyak sekali manfaat dan banyak sekali keuntungan yang didapatkan ketika menjadi staf khusus dari Presiden Joko Widodo. Fakta berikutnya itu dinilai tepat, yang dimana pengunduran diri dari staf khusus Presiden Joko Widodo ini itu dianggap sudah tepat karena dimana dia menyelamatkan Presiden Jokowi dari berbagai tanggapan atau isu yang diberikan oleh masyarakat, yakni memanfaatkan posisi kekuasaan demi kepentingan pribadi. Jadi kita ketahui bahwa dalam program kartu prakerja tersebut banyak sekali yang terdaftar dan dalam pelatihan dari berbagai platform digital. Namun lalu ketika Ruang Guru juga ikut serta dalam program kartu prakerja tersebut, di mana hal itu sangat-sangat tidak etis. Dia tahu bahwa Ruang Guru ini adalah dia sebagai suatu mitra pemerintah. Jadi kalau itu berarti Ruang Guru itu adalah bukan swasta lagi, dia termasuk dalam pemerintah. Kita tahu bahwa ketika ada keterlibatan Ruang Guru dalam prakerja ini, banyak sekali tanggapan-tanggapan dari masyarakat mengenai hal ini. Mana ada yang menyatakan bahwa hal ini sangat berbau sebab ada
konflik kepentingan yang tegas, yakni status milenial juga menjabat sebagai founder dari penyelenggaraan pelatihan online. Dan juga ada juga yang menyatakan bahwa hal itu sedikit aneh, yang dimana kita tahu bahwa Ruang Guru ini adalah perusahaan startup yang khusus untuk memberikan bimbingan bagi para pelajar. Jadi sebenarnya kartu prakerja ini dipersediakan bagi mereka atau bagi buruh yang ingin mendapatkan pekerjaan di tengah wabah virus corona ini atau yang mengalami sulit ekonomi. Ketika Ruang Guru ini mendaftarkan dirinya dalam kartu prakerja ini sangat-sangatlah tidak etis. Dan hal ini juga sangat dicurigai ketika banyak sekali persoalan-persoalan ketika Ruang Guru ini menjadi bagian dari kartu prakerja tersebut. Dimana kita tahu tanggal 15 kemarin CEO dari perusahaan Ruang Guru ini mengundur diri dari staf khusus presiden. Hal ini dijelaskannya bahwa dia ingin menghindari dari polemik kartu prakerja tersebut. Ketika CEO Ruang Guru ini mengundurkan diri dari status presiden. Sebenarnya kalau kita lihat yang pertama yaitu di mana hal itu sangat tepat, di mana dia menghindari berbagai polemik terkait kartu prakerja itu, atau menghindari tudingan dari masyarakat mengenai hal tersebut. Jadi ketika dia melakukan atau mengundurkan diri itu masuk akal juga menurut saya, dengan alasan yang dia utarakan itu. Lalu yang kedua dari saya, ketika status presiden ini melakukan pengunduran diri, itu juga tidak luput dari berbagai kecurigaan, dari berbagai tudingan dari masyarakat mengenai hal tersebut. Nanti ada berbagai banyak munculnya persepsi dari masyarakat yang akan mempertimbangkan hal-hal terkait pengunduran diri dari status. Misalnya kalau dari saya, tanggapannya itu mungkin saja orang akan mengatakan bahwa tapi sudah terbukti bahwa maksud dan tujuan Ruang Guru masuk dalam daftar kartu prakerja itu yaitu untuk mengambil keuntungan. Sudah jelas, makanya hal yang diambil untuk mengatasi itu yaitu melakukan pengunduran diri. Itu kalau dari saya, tanggapan kedua mengenai pengunduran diri yang dilakukan oleh staf khusus dari presiden tersebut. Sebenarnya sangat tidak, yang ini tidak etis ketika kita mengetahui bahwa Ruang Guru ya dimana kita tahu dana yang dipersiapkan di kartu prakerja tersebut adalah sebesar 10 triliun. Tahu ini adalah dana yang terbesar di mana tujuan dari kartu prakerja itu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di tengah polemik atau di tengah wabah corona ini. Sudah bahwa wabah corona ini sangat mempersulit aktivitas untuk mencari atau
tidak terlalu tapi karena